Saya menyatakan tidak benar ada tembak-menembak itu. Ya. Coba kalau orang yang nalarnya masih bagus ya, tadi kan sudah diputarkan rekaman. Jelas-jelas pengawal Habib Rizik itu menyatakan bahwa itu kalau mereka ingin memotong, kalau mereka ingin menyalip, berarti kan ada upaya-upaya dari pihak yang menguntit itu untuk menyalip dan berdasar itu kan baru sebagian. Sebentar. Kalau Anda mengutip voice note itu tadi, rekaman suara itu tadi, Anda mengakui itu rekaman suara betul? Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Itu kan terdengar tadi. Kan terdengar kalau mereka nyalip kita ini. Dan kemudian kan ada nongkrong aja warung kopi. Di mana bentuk serangannya? Coba, orang waras dan normal pikirannya mendengarkan cerita voice note tadi itu terbantahkan sendiri apa yang dipaparkan ada serangan. Tidak ada serangan. Itu disuruh nongkrong di warung kopi kok serangan. Jadi tidak betul itu. Jadi saya minta sekali lagi, media tidak mengembangkan narasi tembak-menembak dan serangan kepada pihak kepolisian. Karena yang menguntit itu tidak menggunakan seragam. Dan tidak menggunakan Bung Munarman, bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu dari pihak aparat kepolisian? Bung Munarman, pihak aparat kepolisian, sebagaimana yang sudah kemarin disampaikan, ya, datang ke rumah Habib Rizik menyampaikan surat pemberitahuan. Itu yang baik-baik, begitu kita terima kok. Polisi akhirnya tak bisa ngelak. Mereka biadab. Voice note rintihan Laskar FPI kesakitan ditembak beredar. Faktanya mana? Faktanya voice note yang tadi diputarkan sendiri oleh Kompas yang berasal dari bapak-bapak di Polda itu membuktikan bahwa satu, yang mau menyalip itu adalah dari pihak penguntit. Yang kedua, disuruh malah ngopi-ngopi berhenti dulu di pinggir jalan supaya tidak diikuti. Coba, yang mana yang aktif melakukan serangan? Coba. Not normal saja. Dipancing yang mana? Yang memepet itu justru mereka. Mana ada pancingan memepet? Kok ada pancingan memepet? Tidak ada di voice note tadi, tidak ada. Itu fakta dari mana? Jadi fakta jangan diputarbalikkan. Kemudian narasi dan opini jangan diubah-ubah. Kita sudah paham cara kerja, kita sudah terima mekanisme hukum. Nah, gunakanlah mekanisme hukum. Kalau ada seorang tiba-tiba di jalan diikuti dengan orang tidak berseragam, tidak menunjukkan identitas sebagai aparat hukum, kemudian mepet-mepet mobil, memecah barisan mobil yang menuju ke pengajian. Bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini. Tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata, dan senjatanya dari mana. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu oleh sebuah tim yang independen, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Saya sering katakan bahwa tidak setiap polisi itu penegak hukum, ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena fungsi-fungsinya gitu. Dia menjadi penegak hukum ketika mempunyai surat keputusan sebagai penyelidik dan penyidik gitu. Jadi kalau polisi yang tidak punya putusan penyelidik, dia bukan penegak hukum, tapi dia polisi yang di dalamnya melekat juga sebagai penanggung jawab keamanan. Nah, dalam konteks penanggung jawab keamanan, ya, maka dia dibekali senjata, gitu ya, dibekali senjata, tapi bukan untuk menembak orang, bukan untuk menembak, tapi dalam kerangka pengamanan, gitu. Artinya memberi pengamanan
dengan cara umpamanya menembakkan ke atas supaya masyarakat jadi tertib. Ininya kan tertib gitu, tertib dan kamtib, aman dan tertib kan begitu ininya konteksnya begitu. Pemirsa, Mawar Merah Indonesia kembali hadirkan informasi untuk Anda yang terupdate. Beredar voice note rintihan Laskar FPI mengatakan, kita nggak pegang senjata di pepet 3 mobil. Gelora.co. Beredar sebuah pesan suara yang diduga dikirim oleh salah satu tim pengawal Imam Besar FPI Rizik Syihab pasca insiden bentrokan antara FPI dengan pihak kepolisian di Tol Cikampek Senin dini hari. Anggota Laskar FPI itu menjelaskan bahwa pihaknya secara tiba-tiba dipepet oleh 3 mobil. Kemudian terjadi insiden bentrokan antara keduanya. Kontek-kontekan langsung sama yang di mobil. Di mobil itu nggak ada yang pegang senjata, pentungan aja nggak ada. Dan mereka dipepet sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi. Nyerang pakai apa? Begitulah ujar suara dalam rekaman tersebut yang terdengar merintih. Menanggapi itu, Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan bahwa beberapa saat usai insiden tersebut dirinya menerima voice note rintihan dari salah satu Laskar FPI. Bahwa sempat salah satu Laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu Laskar kami yang ditembak, dan itu artinya apa? Itu artinya Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Dibantai di tempat lain, kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat. Beberapa saat kemudian, usai voice note terkirim, tidak ada lagi handphone dari ke-6 Laskar yang aktif hingga saat ini. Pihaknya telah mencari dari pagi siang sebelum pengumuman dari pihak Polda, dan pihaknya sudah mencari kemana-mana. Ke rumah sakit juga dicari, ke kantor polisi juga dicari. Karena kita menganggapnya itu adalah orang hilang. Demikian kata Munarman. Juru bicara FPI itu juga membantah fakta dan kronologi yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya siang tadi, terutama terkait dengan aksi tembak-menembak antara Laskar FPI dengan pihak kepolisian. Menurut Munarman, Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api dan hal itu merupakan larangan bagi setiap anggota FPI. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut pengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang menyerang aparat kepolisian di Tol Cikampek menggunakan senjata api. Mereka disebut menembakkan peluru sebanyak 3 kali. Fadil menduga mereka adalah anggota Laskar khusus yang selama ini menghalangi proses penyidikan terhadap Rizik Syihab. Senjata api asli dan ini sudah ada 3 yang ditembakkan, jadi dari hasil penyelidikan awal, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasikan sebagai Laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Demikian ungkap Fadil dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Dalam konferensi pers itu, polisi merilis barang bukti berupa 2 pucuk pistol jenis revolver, sebilah samurai, dan 2 buah celurit. Fadil mengatakan senjata api beserta senjata tajam itu dibawa oleh 10 pengikut Habib Rizik. Para pengikut Habib Rizik ini disebut menyerang anggota terlebih dahulu. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut pengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang menyerang aparat kepolisian di Tol Cikampek menggunakan senjata api. Mereka disebut menembakkan peluru sebanyak 3 kali. Sementara rekaman pengawal Habib Rizik serang polisi, Munarman mengatakan itu suara Laskar FPI kesakitan tertembak. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman belum mendapatkan rekaman suara atau voice note saat kejadian penembakan maut berlangsung. Namun kata dia mengetahui ada rekaman suara tersebut dari pernyataan Komandan Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab. Dalam rekaman suara itu ada suara anggota Laskar yang mengadu kesakitan saat terkena tembakan. Dan itu juga belum tahu, voice note-nya sendiri belum dapat, tetapi dari keterangan voice note dari komandan yang mengawal Habib Rizik, ada rintihan mengadu kesakitan hanya beberapa detik. Ucap Munarman di Sekretariat DPP FPI Petamburan, Jakarta. Munarman menyebut kematian 6 orang Laskar FPI itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Karenanya dia menempuh seluruh upaya hukum atas kasus tersebut. Karena ini adalah aparat negara yang melakukan, maka hal ini pelanggaran HAM berat. Kita akan berupaya melapor ke Komnas HAM. Begitulah tutupnya. Dan tak hanya di situ, Laskar FPI baku tembak dengan polisi. Netizen pertanyakan CCTV TKP kok maintenance. Sejumlah netizen mendesak rekaman closed circuit television atau CCTV di Jalan Tol Jakarta Cikampek agar dibuka.
Hal ini demi menjelaskan detik-detik tewasnya anggota Front Pembela Islam di ruas tol Cikampek. Selain itu, desakan CCTV yang mencuat di dunia maya, kata ini juga menjadi trending topik di Twitter. Sejumlah warganet juga mulai mencuit melalui akun kata ini. Seperti kata akun @hukumdan, ini mungkin adalah tweet terakhir sebelum akun ini tumbang. Kunci utama dari bukti dan keterangan Kapolda adalah rekaman CCTV terjadi penyerangan di jalan tol dan proyektil peluru. Demikian, terima kasih, salam hormat. Admin @hukumdan sendiri merupakan akun pertama yang diketahui yang memposting kalimat CCTV pada pukul 2:24 siang tadi. Seketika, cuitan akun ini di-repost sejumlah orang. Kata CCTV juga lantas menjadi trending saat berita ditulis. Sindiran dari @lukians dalam postingannya adalah, saya yakin CCTV waktu itu mati atau mendadak rusak. Kalau betul dugaan saya, ya kita tahu siapa yang sedang drama. Mana mungkin juga menyerang duluan jam 1 dini hari lagi. CCTV harus dibuka demi keadilan. Begitulah cuit dari Abdini Pun Gusti. Selain itu, netizen juga menyindir soal peristiwa yang dinilai prematur. Selain tidak ada alat bukti, dan juga keterangan dari polisi, di mana akun dari @budiwigdado2 di laman akun Twitternya menuliskan CCTV di tempat kejadian sedang di maintenance. Kebetulankah? Atau sengaja dilakukan oleh pelaku pembunuhan terencana yang berupaya hilangkan semua barang bukti? Hashtag jujur dan lurus. Begitulah cuitan dari @budiwigdado2. Kita kembali pulang.